Ada apa dengan Palestina? Dan ada apa dengan Yahudi? Kenapa kita umat Islam harus peduli dengan Palestina ini? Mungkin kurang lebih berkisar di pertanyaan-pertanyaan inilah kita akan membuka tema kita. Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan kaum Yahudi. Tentu kalau kita ingin rincikan secara etimologi, makna Yahudi, terminologinya, ini akan panjang. Maka saya akan langsung saja memaparkan apa yang disampaikan oleh langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber yang tidak akan mungkin ada kekeliruan dan kesalahan, Tuhan alam semesta. Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang kaum Yahudi yang sedang menjajah warga atau masyarakat Muslim di Palestina. Teman-teman bisa buka surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82. Perhatikan bagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, dan ini tidak akan mungkin berubah karena Allah tidak kekalkan dalam Al-Quran, kitabnya yang merupakan kalamullah atau perkataan Allah, kecuali memang ini adalah informasi yang valid. Sekali lagi Al-Ma'idah, teman-teman silakan buka aplikasi Al-Qurannya, surah nomor 5 ayat 82. Allah menggambarkan tentang Yahud dan menyebutkan nama mereka Yahudi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, latajidanna ashaddun nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayah. Saya katakan al-ayah karena sampai situ saksi bahasan kita, karena kita sedang ingin membahas masalah kaum Yahudi. Allah mengatakan, kalian pasti akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang membuat kesyirikan. Sekali lagi teman-teman yang belum membuka, silakan dibuka surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayatnya ayat 82. Allah berfirman, saya ulangi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayah. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi memang Allah kekalkan permusuhan mereka yang sangat keras terhadap orang-orang beriman. Bukan hanya kita dan bukan hanya teman-teman kita di Palestina sekarang. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW pun mereka memusuhinya. Nanti akan kita gambarkan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga dengan surah Al-Maidah juga ayat 64. Mereka teman-teman sekalian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih surah yang sama tapi kita mundur ya ke ayat 64-nya. Bukan hanya manusia yang mereka protes. Bukan hanya manusia yang mereka berlaku sewenang-wenang. Orang-orang Yahudi melampaui batas, bahkan berani memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan memberikan penilaian-penilaian negatif terhadap Sang Pencipta Allah. Padahal mereka yakin itu adalah Tuhan mereka. Perhatikan Al-Ma'idah surah yang sama ayatnya 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Ini perhatikan Allah gambarkan Yahudi, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Bisa bermakna mereka mengatakan Allah itu pelit. Allah mereka protes. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan atau memberikan rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka.
Mereka tidak akan pernah beriman. Susah sekali beriman. Ya. Jangan di zaman sekarang. Di zaman Nabi Muhammad SAW dihitung jari orang Yahudi yang masuk Islam. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Perhatikan di sini, Allah mengatakan kekal dalam Al-Quran setiap mereka menyalakan api peperangan. Artinya mereka terus akan menyalakan api peperangan dengan orang-orang beriman. Tapi Allah memadamkannya. Kayak kasus sekarang, beberapa hari mereka menyerang, tiba-tiba disoroti oleh seluruh dunia bahkan. Bukan cuma oleh kaum muslimin. Dan mereka suka sekali membuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak suka kerusakan. Begitu juga teman-teman sekalian, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka dalam surah Al-Fatihah yang sering kali teman-teman baca ya. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu kita bilang apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami Allah jalan-jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya para nabi-nabi dan pengikut-pengikut yang beriman para nabi-nabi tersebut. Bukan jalan-jalan orang yang telah engkau murkahi dan juga orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang murkai. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhuma, dia dengan ayahnya sahabat mengatakan mereka adalah Yahud. Allah murka pada mereka karena mereka tahu Allah, tahu Rasulullah SAW, tahu Al-Quran. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Bayangkan teman-teman sekalian, kita tidak mungkin lupa wajah anak kita. Ya. Walaupun baru lahir kemudian ya, sempat hilang, kita bisa mengenal anak kita. Subhanallah, orang tua diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk itu. Ya. Apalagi kalau sudah dewasa, udah jelas gitu. Maka kita perlu garis bawahi bahwasanya mereka mengenal Nabi Muhammad SAW, mereka mengenal Al-Quran, Allah gambarkan sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Ya, berulang kali baginda Nabi SAW undang mereka, mengajak mereka diskusi, mereka menolak selalu beriman. Makanya Allah murkah pada mereka, maghdubi alaihim. Kemudian teman-teman sekalian, juga mereka mengatakan Allah itu miskin. Bayangkan. Ini bukan perkataan saya, Allah berfirman. Dan mereka membunuh para nabi-nabi utusan Allah kalau mereka tidak suka. Itu sifat orang Yahudi. Al-Quran yang berbicara. Silakan dibuka. Surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 181. Sekali lagi surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'allahu qawla alladhina yaqalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Artinya Allah telah mendengar orang-orang Yahudi yang berkata Allah itu miskin dan kami kaya. Bayangkan. Jadi enggak usah berpikir lagi positif tentang mereka ini. Karena Allah sudah mengatakan begitu. Allah pun mereka katakan miskin. Apalagi kalau cuma saya dengan Anda. Maka kami akan catat apa yang mereka katakan itu. Bahkan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa ada kebenaran. Mereka tidak punya hak. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Ya. Mereka pula teman-teman sekalian, yang telah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, syarat mereka mau beriman, mereka meminta agar Allah ditampakkan dengan nyata. Dan Allah tidak menampakkan dirinya kepada makhluknya kecuali di hari kiamat nanti. Dan yang melihat wujud Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna hanya ahli surga nanti. Dan itu nikmat terbesar di surga. Kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Pada saat ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Di neraka nggak ada lagi kecuali orang-orang yang kekal. Orang musyrik, orang munafik, ya, orang-orang kafir. Orang beriman yang masih punya dosa sudah bersih, semua dosanya sudah dikeluarkan. Sudah bersih dari neraka, semua masuk surga, Allah bertanya kepada ahli surga.
Apakah kalian sudah merasa puas dengan nikmat yang aku berikan? Maka ahli surga semua serentak akan mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka tentu ini nikmat terbesar nanti hari kiamat, karena tidak ada pilihan lain. Surga atau neraka, surga nikmat abadi, atau neraka siksa abadi. Maka mereka mengatakan, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Maka dalam hadits ini kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya. Maka pada saat itu ahli surga pertama kali melihat wujud Allah yang asli, maka serentak mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengenakan melihat wajahmu yang mulia. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita di akhir doa-doa, di tahiyat terakhir ya. Sebelum salam kita dianjurkan membaca di antara potongan doa, wa as'aluka ladzatan nazara ila wajhik. Ya Allah, aku minta kelezatan dan kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Ya. Mereka mengatakan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 55, nantang Nabi Musa, kami mau beriman tapi syaratnya kau harus lihatkan Allah. Melihat Nabi Musa AS sudah cukup sebenarnya. Utusan Allah, dia membawa firman Allah, Taurat. Dia mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dan terlalu banyak kisah-kisah umat sebelumnya. Sebelum Nabi Musa banyak nabi-nabi. Banyak sekali nabi-nabi sebelum Musa AS. Ibrahim, Nuh, Saleh, Shu'aib. Banyak. Dalam firman Al-Baqarah, firman Allah SWT Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 55 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah pada saat kalian berkata kepada Musa, hai Bani Israel, hai orang Yahudi, kami tidak akan beriman kepadamu, lan nu'min. Perhatikan kata-kata lan ini teman-teman. Lihat, perhatikan huruf bahasa Arabnya lan. Dalam bahasa Arab ada 3 kosakata bisa digunakan untuk tidak. Ada la biasa kayak yang Anda pelajari di huruf hijaiyah. Itu artinya tidak. Ada lam, lam dengan mim. Lam dibaca artinya tidak pernah. Ada lan, lam dengan nun. Lan artinya tidak akan pernah. Mereka mengatakan apa? Lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman padamu hai Musa. Hatta narallaha jahra. Sampai kami melihat Allah secara nyata. Maka Allah mengatakan kami pun menyambarkan petir kepada kalian. Sementara kalian melihat. Jadi yang meminta itu disambar petir oleh Allah sementara dimatikan depan teman-temannya semua. Dan sekian banyak teman-teman sekalian ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang orang-orang Yahudi ini. Tapi di sini kita cukupkan. Ini bagaimana Allah menggambarkan. Jadi tidak usah kita yang gambarkan lagi. Begitulah Allah gambarkan musuh kaum muslimin ini. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulai dengan hadis Bukhari, pengakuan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah satu pendeta Yahudi. Orang ini menghafal Taurat dan dianggap orang yang paling alim di antara pendeta Yahudi di Madinah pada masa itu. Dia datang kepada Nabi SAW lalu masuk Islam. Perkataan pertama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, dan ini jarang sekali terjadi. Ini betul-betul orang yang mau ikutin hati nurani dari Yahudi bisa seperti ini. Dia mengatakan, wahai ya Rasulullah, jangan sampaikan ke Yahudi tentang masuk Islamku sampai Anda mengundang mereka dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Karena sesungguhnya Yahudi itu kaum yang suka berkhianat. Ini perkataan pendeta mereka dalam hadis Bukhari. Hadis yang sahih. Maka Nabi SAW mengundang beberapa pendeta Yahudi. Di antaranya Huyai bin Akhtab. Ini salah satu pendeta Yahudi juga yang dikenal. Yang mati dalam keadaan kufur. Dan anaknya, Sofia binti Huyai, itu menjadi istri Nabi SAW pada saat pembebasan Khaybar nantinya. Yang jelas teman-teman sekalian, dipanggillah mereka oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata pada mereka, hai Yahudi, masuk Islam lah. Kalian tahu aku ini utusan Allah. Kalian tahu Al-Quran benar. Bahkan 3 suku Yahudi yang tinggal bersama Nabi SAW di Madinah, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah, 3-3-nya ini saudaraku seiman, pindah ke Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Jauh. Sampai mereka turun-temurun tinggal di Madinah hanya karena tahu Madinah adalah mahjarun Nabi. Tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dan mereka yakin, bahkan mereka sering berkata kepada orang-orang penduduk asli Madinah dari 2 suku Aus dan Khazraj. Nanti setelah Islam dikenal dengan Ansar. Mereka selalu mengatakan, nanti akan keluar Nabi terakhir di sini, kami akan beriman dan kami akan perangi kalian. Tapi waktu Nabi Muhammad SAW diutus, mereka memungkirinya. Mereka tidak mau beriman. Karena maunya Nabi sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Apa kata Yahudi tersebut? Kami nggak mau beriman kepadamu. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka mengatakan, itu adalah Sayyidina wa ibnu Sayyidina. Dia adalah Tuhan kami dan anak Tuhan kami. Wa alimuna. Dan dia adalah orang yang terpintar di antara kami. Orang yang paling alim, yang paling berilmu dia. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka bilang, nggak mungkin. Mereka pungkiri, nggak mungkin itu. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam kebetulan berada di belakang, sebelah tembok ya, sebelah tirai. Kemudian masuk lalu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mereka kenal Abdullah bin Salam, kepala pendetanya mereka. Syahadat. Mereka kaget luar biasa gitu. Sampai akhirnya mereka tiba-tiba langsung membalik fakta. Bayangkan, langsung mereka mengatakan dia adalah orang yang terbodoh di antara kami. Dia orang yang paling terhina di antara kami. Ini dalam hadis Nabi SAW, selain ayat-ayat Al-Quran tadi. Begitu muamalahnya mereka. Disebutkan juga dalam hadis Bukhari yang lain. Bagaimana pernah mereka melewati, sebagian pendeta mereka melewati Nabi SAW sambil mengatakan, Assalamu alaikum. Assam bukan assalam ya. Assam ini artinya kematian. Jadi mereka mendoakan kematian untuk Nabi SAW. Bayangkan, Nabi didoakan kematian. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, wa'alaikum, dan untuk kalian. Dan ini kalau kita sedang diucapkan salam oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani, jawaban kita begitu. Misalnya ada teman anda di kantor atau partner bisnis atau siapa saja orang mengatakan Assalamualaikum, kita mengatakan Waalaikum saja. Tidak usah ada assalamnya gitu kan. Tapi pada saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sangat tahu apa yang mereka ucapkan. Lalu kemudian Aisyah marah mengatakan semoga laknat dan murka Allah turun pada kalian. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tenanglah. Kata dia, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang dia ucapkan? Mereka ucapkan asam gitu, kematian. Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang sudah aku jawab? Aku sudah jawab, wa'alaikum. Artinya untuk kalian juga. Ingatlah, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Tapi bayangkan, mereka doakan kematian untuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau cuma pengikutnya saja. Ya, anda mungkin sempat lihat cuplikan, saya lihat cuplikannya bagaimana muslimah pakai jilbab. Ya, dikumpulkan di depan anak-anak kecil kemudian mereka tembak mati. Bagaimana anak kecil mereka sembelih, mereka tembak. Belum lagi pemerkosaan yang terjadi, belum segala macam hal. Kejahatan yang mereka lakukan luar biasa gitu. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Di Madinah tadi saya bilang ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, An-Nadir, dan Quraidah. Dan 3-tiganya diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Kenapa diusir? Ada sebabnya. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriah, sekarang kita berada di tahun 1442 Hijriah. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau membangun 3 pondasi dasar negara. Yang pertama itu membangun masjid. Pertama Masjid Quba, beberapa hari kemudian lalu membangun masjid beliau, Masjid Nabawi. Ya. Ini sebagai simbol kalau Madinah adalah kota Islam. Karena mayoritas penduduknya masuk Islam. Dari suku Aus dan Khazraj. 2 suku asli Arab di Madinah. Kemudian beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Mu'akhah. Ya. Dibangun ukhuwah. Antara pendatang dari luar Madinah. Yaitu penduduk dari Mekah. Muhajirin yang hijrah. Dan penduduk Madinah sendiri asli. Sehingga tidak ada rasisme dalam Islam. Semua sama. Bahkan penduduk asli dianjurkan Nabi SAW untuk menyambut saudara mereka. Maka setiap orang Ansar berusaha memperebutkan siapapun dari muhajirin agar tinggal di rumah mereka. Bahkan mereka ada yang kelaparan. Yang penting muhajirin ini makan. Ada yang memberikan rumahnya walaupun mereka harus pindah rumah. Mereka ada yang memberikan hartanya. Ya. Allah sebut dalam surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka memaksakan diri-diri mereka walaupun mereka sendiri butuh. Itu adalah orang-orang Ansar kepada para muhajirin. Ini adalah bahasan sendiri, saya tidak bahas ini. Sekarang yang ketiga adalah mu'ahadah. 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 Ini adalah
menulis kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Agar mereka sama-sama menjaga Madinah, mereka tidak boleh berkhianat, ya, dan seterusnya. Yang terjadi teman-teman sekalian, subhanallah, 3 suku Yahudi ini berkhianat. Yang pertama Qainuqa. Akhirnya Nabi SAW kepung dan usir mereka dari Madinah. Sebabnya adalah ada seorang wanita muslimah yang belanja di toko Yahudi. Jadi kalau ibaratnya meja ini adalah kota Madinah pada zaman itu, setiap suku itu berkumpul sendiri. Dan mereka punya benteng, mereka ya buat tembok besar. Di dalam itu pemukiman mereka juga ada pasar mereka. Pagi hari mereka buka pintu gerbang, siapa saja boleh masuk. Dan nanti ada tembok besarnya Madinah yang melindungi semuanya. Ya. Begitu keadaan di zaman Nabi SAW. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ada satu muslimah sahabat Nabi belanja di pasar Yahudi. Waktu dia masuk ke pasar itu, pemilik toko Yahudi ini menggoda agar muslimah ini membuka cadarnya atau membuka hijabnya. Jadi dia tolak. Nah Yahudi ini nakal, dia mencantolkan sebuah besi tajam sehingga tanpa disadari oleh sahabat ini, kemudian pada saat dia bergerak sobek bajunya, kelihatan auratnya. Maka si pemilik toko menertawakan hal tersebut dengan teman-temannya. Rupanya ada seorang sahabat Nabi, laki-laki lewat, kemudian marah, menghendus barang lalu membunuh pemilik toko tadi. Karena dia tahu ini kasusnya, ini pelakunya. Maka orang-orang pasar Yahudi mengeroyokin si muslim sampai mati tadi. Nah muslimah, perempuan ini pulang, maksudnya pergi ke masjid Nabi SAW lalu melapor. Lalu Rasulullah SAW mengepung pemukiman orang-orang suku Qainuqa ini untuk menyerahkan si pembunuh muslim tadi. Tapi mereka tidak mau, mereka malah menantang Nabi SAW berperang. Mereka mengatakan, apakah kau pikir kami takut, hai Muhammad, lalu menunjukkan kekuatan-kekuatan mereka. Ya, dengan baju perangnya menunjukkan pasukan mereka ada. Maka Nabi SAW mengepung mereka. Dan Allah akhirnya membuat mereka takut, akhirnya mereka menyerah. Dan mereka diusir dari Madinah, mereka pergi ke Khaybar, sekitar 183 kilo kurang lebih dari Madinah. Kemudian suku yang kedua, beberapa waktu setelah itu, suku Nadhir. Waktu itu ada seorang sahabat, terjadi perselisihan dengan satu orang Arab dari suku Arab yang lain yang bukan Muslim. Lalu terjadilah, dibunuhlah si orang non-Muslim ini. Kemudian akan dibayar diahnya, denda kematian gitu kan. Karena membunuh maka dibayar dia. Biasanya mereka sudah punya kesepakatan pada saat itu. Nah kebetulan Nabi SAW tidak ingin mengirim sahabat ini ke sana. Takut nanti dibunuh lagi. Nah, sekutu dari suku Arab ini adalah suku Nadhir. Maka Nabi SAW ke suku Nadhir, mengantarkan uang dia, mengatakan ini tolong sampaikan ke mereka. Para pendetanya diskusi mengatakan, baiklah tunggulah sebentar hai Muhammad. Mereka dengan tidak sopan, tidak mengajak Nabi SAW ke sebuah tempat yang Nabi SAW bisa duduk nyaman. Mereka biarkan Nabi nunggu di dekat sebuah rumah. Ya, lalu Nabi SAW duduk sambil bersandar di tembok rumah itu. Bersama Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang sahabat. Lalu satu pendeta Yahudi mengatakan, sungguh kalian tidak akan mendapatkan peluang untuk membunuh Muhammad seperti sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah lalu lemparin batu, biar kepalanya hancur, biar dia mati. Ada satu Yahudi mengatakan, saya. Dia naik ke atas rumah tersebut, wahyu turun. Jibril AS menyampaikan kepada Nabi SAW berita tersebut. Lalu Nabi SAW sudah tahu di atasnya ada yang melempar batu, maka beliau tidak buat kecurigaan. Beliau berdiri, lalu beliau jalan. Sampai beberapa sahabat yang bersama beliau pun, Ridwanullah alaihim, Abu Bakar, Umar, Talha dan beberapa sahabat tidak tahu. Masalah Zubair, bukan Talha. Ya, tidak tahu Nabi SAW mau kemana. Tapi karena lama nunggu mereka pun pulang. Mereka pulang ke masjid Nabi SAW, mereka temukan Nabi sudah siapin pasukan. Kenapa ya Rasulullah begini ceritanya? Maka Nabi SAW mengepung lagi benteng Nadhir. Dan meminta yang di atas rumah itu yang mau membunuh berikan kepada kami. Karena mereka tidak mau makan, mereka menantang perang Nabi SAW. Maka Allah permalukan mereka. Allah permalukan mereka. Diceritakan dalam surah Al-Hasyr. Kemudian Allah pun mengeluarkan mereka dari benteng-benteng mereka. Dan meninggalkan itu untuk ghanimah bagi muslimin. Kemudian mereka pergi ke Khaybar. Rupanya dua suku ini tidak tinggal diam. Ya. Mereka lah setelah itu mendatangi beberapa suku-suku Arab. Kurang lebih tahun 5 atau tahun 6 Hijriah yang terkenal nanti sebab perang Khandak atau perang Parit ya. Itu atau dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab menceritakan masalah itu. Jadi mereka keluar mengajak orang-orang Arab yang memang belum masuk Islam dan mereka tidak suka dengan Islam untuk mengeroyoki Madinah. Termasuk mereka datang kepada Quraisy dan Quraisy termasuk orang yang atau suku yang paling banyak menyumbang pasukan sampai 4.000 orang. Ghatafan suku yang lain juga 4.000 orang, sudah 8.000. 2.000-nya sisa ada sebagian dari Yahudi, sebagian dari suku-suku Arab yang lainnya. Nanti setelah perang Khandak, perang
parit ini Nabi SAW menyerang mereka satu persatu sebagai hukuman gitu ya. Yang jelas mereka datang dengan 10.000 pasukan dan semuanya berkuda. Pemicu utamanya adalah dua suku Arab ini, Kainuqa dan Nadhir. Nah, satu suku Yahudi yang lain, Quraidah, tidak mau ikut-ikutan. Mereka tetap di Madinah. Mereka mau tetap damai bersama Nabi SAW. Tapi karena digoda oleh dua suku ini, datang utusannya dan mengatakan, kalian untuk apa berpegang pada kesepakatan damai sama Muhammad? Lihat 10.000 pasukan sudah datang. Bentar lagi kita akan hancurkan Madinah. Dan kalian akan berkuasa. Ayo kita bagi-bagi aja. Ayo kita bagi-bagi aja Madinah ini. Ya. Maka akhirnya Quraidah pun berkhianat. Intinya Allah SWT selama 43 hari mereka mengepung Madinah, mengusir mereka dengan angin yang kencang dan membuat ya terjadinya kacau balau di pasukan mereka sehingga mereka pulang, bubar semuanya dan akhirnya Quraidah pun dihukum oleh Nabi SAW, dikepung. Ya, karena mereka berkhianat maka semua kaum laki-lakinya dihukum mati pada saat itu. Ini muamalah yang Nabi SAW sampaikan. Tapi selama mereka tidak berkhianat, maka Nabi SAW tidak pernah melanggar damai. Bahkan Nabi SAW pernah diundang makan dan datang. Gitu kan? Mereka lah yang berusaha teman-teman sekalian untuk meracuni Nabi SAW. Meracuni Nabi SAW di perang Khaybar. Ya. Pada saat muslimin sudah menang, menembus benteng-benteng mereka, maka ada satu wanita yang sepakat dengan pendeta Yahudi untuk menaruh racun. Dan mereka tahu Nabi SAW sangat gemar makan paha kambing. Apa yang mereka lakukan teman-teman sekalian? Ya, mereka meletakkan nampan, satu nampan yang ada roti gandumnya itu ada paha kambing dan mereka tahu ini Nabi paling gemar dan juga ini sahabat juga tahu ini kesukaan Nabi SAW. Mereka berikan nampan-nampan yang banyak, yang lain tidak ada semua paha. Maka sahabat melihat nampan tersebut, mereka mendahulukan Nabi SAW. Dan pada saat itu sudah 3 hari para sahabat kehabisan makanan sebelum menembus benteng Khaybar ini. Intinya disiapkanlah makan, sahabat menunggu Nabi SAW. Memulai pada saat Nabi mencuil dagingnya ya, dan masukkan ke dalam mulut, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, hentikan tangan kalian. Hentikan tangan kalian. Maka para sahabat bingung, mereka sudah kelaparan 3 hari, ada apa ini? Nabi SAW mengatakan, hentikan tangan kalian. Setelah hentikan, kata Nabi SAW, panggilkan pendeta-pendeta Yahudi. Tidak panggil. Begitu datang mereka, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Nabi SAW menanyakan kepada mereka 3 pertanyaan. Yang pertama, Nabi bilang dulu, ya ma'asyiral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang Yahudi, kalian jujur enggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang Yahudi, tentu saja. Maka kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Kebetulan orang-orang Yahudi di Madinah 3 suku ini, Kainuqa, Nadhir dan Quraidah. Ya. Itu teman-teman sekalian, mereka memang orang-orang yang punya jalur kakek, satu orang kakek yang mereka tahu ini lemah orangnya, nggak layak untuk dikenang dalam sejarah. Itu pertimbangan orang Yahudi. Maka mereka alihkan nama, ganti nasab mereka ke orang Yahudi yang lain dikenal dengan perkasanya. Gitu. Dan itu tidak ada yang tahu. Orang Yahudi pun banyak tidak tahu. Tapi Nabi SAW tahu melalui wahyu. Nabi SAW tanya mereka sebagai pertanyaan jebakan nih. Siapa kayak kalian? Mereka mengatakan Fulan bin Fulan, orang yang dianggap kuat itu. Kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kakek kalian Fulan bin Fulan, yang kalian hapus nasabnya. Kaget mereka. Dari mana Nabi SAW tahu ini? Mereka diam. Lalu Nabi SAW tanya lagi. Hai Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang, iya. Kalau kami bohong, pasti Allah akan buka kepadamu sebagaimana Allah buka kepadamu siapa kakek kami. Dan ini riwayat Bukhari. Hadis yang sahih. Maka kata Nabi SAW, man ahlun nar, siapa penghuni neraka? Mereka mengatakan kalimat yang unik. Ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Kata mereka, kami akan masuk ke neraka dulu, lalu digantikan oleh kalian, hai muslimin. Jadi mereka tahu mereka akan masuk neraka, subhanallah. Akan dipanggang, dibakar di neraka. Tapi saking kerasnya hatinya sampai seperti itu. Kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kami tidak akan pernah menggantikan kalian. Artinya kalian akan kekal di neraka itu. Lalu kemudian Nabi SAW tanya yang ketiga kali. Ya ma'asyarul Yahud, a'antum musaddiqi an sa'altukum an syai'. Hai Yahudi, jujur ya kalau saya tanya lagi. Kata orang Yahudi, tentu saja. Udah gak bisa bohong lagi karena sudah 2 kali mereka ketahuan bohong. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Di sini sahabat baru faham, oh ternyata ada racunnya. Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, kenapa?
Supaya Nabi sudah tahu sebabnya. Mereka mau bunuh Nabi SAW. Tapi Nabi ingin sahabat-sahabat dengar. Dan sampai kepada seluruh muslimin umatnya sampai menjelang hari kiamat. Ini loh Yahudi. Terbukti juga hari ini terdengar oleh Bapak Ibu sekalian. Kata mereka, kami ingin membuktikan. Kalau kau seorang Nabi, kau tidak akan mati dengan racun itu. Kau tidak akan kena racun itu. Tapi kalau kau seorang raja yang hanya merebut kekuasaan, maka kau akan mati dengan racun kami. Tapi luar biasanya Pak teman-teman. Nabi kan tahu sekarang. Berarti mereka tahu kalau itu adalah Nabi. Maka mereka berkata, hai Muhammad, siapa yang beritahukan kepadamu? Nabi SAW angkat paha kambing itu sambil mengatakan, akhbarani hadad dhira'. Yang telah menyampaikan kepadaku tentang racun tersebut adalah paha ini. Daging kambing yang sudah dimasak, ditaruh racun itu bicara dengan Nabi SAW. Kuasa Allah sebagai mukjizat. Dan ini sudah saya jelaskan di materi Tabligh Akbar kami. Teman-teman bisa masuk ke YouTube, cari playlist judulnya Kekasihku Rasulullah Aku Mencintaimu. Cukup banyak situ mukjizat Nabi SAW sudah kami sampaikan. Di antaranya berbicaranya paha kambing yang sudah dimasak ini yang membuktikan atau menceritakan tentang racun yang ada padanya. Dan sekian banyak teman-teman kejadian-kejadian antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi di Madinah seperti kisah Ka'ab bin Ashraf, seorang pendeta Yahudi yang berusaha selalu menyerang Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW, akhirnya dibunuh oleh beberapa orang sahabat ya. Dalam kisah yang masyhur dan sekian banyak kejadian-kejadian mereka. Ada juga Abu Rafi' ya, yang juga sama berusaha untuk membunuh Nabi SAW, membayar pasukan untuk menyerang Madinah, membayar para penyair yang menyujud-nyujudkan Nabi SAW. Begitu sifat mereka. Dan itu sudah ada dalam sejarah. Begitu juga teman-teman sekalian, kisah masyhur dari seorang pendiri sekte Syiah dan Khawarij, dua kelompok ini sekaligus didirikan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk Islam di zaman Uthman bin Affan. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar mengambil khilafah Ali. Dia tidak bilang Uthman karena Uthman masih hidup pada saat itu. Maka Uthman menangkapnya dan mengeluarkan dari kota Madinah. Tapi ternyata dia buat gemuruh dari luar Madinah. Dicarilah orang-orang yang masih lemah imannya dari orang-orang Badui. Digerakkan kemudian mendemo, datang mengepung rumah Uthman bin Affan. Sampai terjadilah pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dia, pendiri sekte Syiah ini, dia yang mengatakan bahwasanya ya, setelah Uthman terbunuh, bahwasanya di zaman khilafahnya Ali, Abu Bakar, Umar dan Uthman mengambil khilafah Ali. Maka Ali marah dengan dia. Ali mengatakan, dari mana kau katakan ini setelah ditangkap? Saya sendiri tidak pernah bilang itu. Maka dia bilang, memang saya yakin begitu. Kata Ali, kau harus bertaubat. Ya. Kalau enggak, kau akan saya cambuk 80 derah hukuman terhadap pendusta, penyebar berita bohong. Maka dia mengatakan, ya, saya tidak mau. Kata Ali, kalau kau tidak mau, saya akan hukum mati kamu. Karena kau melanggar pemerintah. Ya. Kata dia, kalau kau bunuh saya, kau adalah Tuhan. Maka Ali hukum mati. Yang sampai sekarang kuburannya di Iran dipuja-puja. Padahal sebenarnya dia adalah historinya seperti ini. Ya. Dan dialah pemicu juga kelompok Khawarij. Ya, yang keluar dari Ali radhiyallahu anhu pada saat ya, terjadi cekcok. Sebenarnya bukan cekcok ya. Mereka yang membuat merekayasa cerita terjadinya antara Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhu. Bahwasanya mereka akan saling berperang dan akhirnya terjadilah kekacauan pada saat itu. Kisah yang cukup panjang, nanti itu ada bahasan sehingga Anda bisa kembali ke penyampaian kami. Yang jelas mereka lah pemicu daripada terjadinya perang atau Ali akhirnya memerangi mereka setelah mereka mengatakan kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Waktu Ali bin Abi Thalib meminta Muawiyah untuk pulang ke negeri Syam dan selesai membaiat Ali sebagai khalifah. Dan sekian banyak teman-teman, banyak kisah-kisahnya ya. Kita tahu orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kurang, mencaci maki para sahabat, bahkan mengkafirkan. Itu sekte yang dibangun oleh Abdullah bin Saba. Khawarij yang mengklaim orang lain kafir. Boleh bunuh-bunuh sembarangan walaupun kaum muslimin. Itu juga dari dia. Siapa dia? Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Anda bisa baca kisah Abdullah bin Saba. Cukup banyak artikel menjelaskan masalah itu. Nah ini teman-teman adalah orang Yahudi. Begitulah Al-Quran dan Sunnah menggambarkan mereka. Dan itulah histori yang sampai kepada kita. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian tentang Palestina. Palestina ini negara apa? Berada di mana? Gitu kan. Apa hubungannya dengan kita kaum muslimin? Palestina teman-teman, salah satu bagian daripada negeri Syam. Jadi negeri Syam itu, ya, kalau kita ibaratkan seperti handphone ini misalnya negeri Syam,
Ya, dulu di zaman Nabi SAW dikenal dengan Syam. Ya. Sekarang itu terbagi menjadi 4 negara. Libanon, Syria, Palestina, dan Jordania. Ya, dulu itu satu, negeri Syam. Ya. Yang Allah mengatakan dalam surah Quraisy, ya, Rihlatas syita'i was saif. Perjalanan musim dingin dan musim panas. Itu mereka ke negeri Syam dan Yaman. Gitu kan. Dan orang-orang Quraisy selalu berdagang ke negeri Syam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sering bolak-balik ke negeri Syam dulu berdagang. Ya. Di umur 21 tahun sampai 40 tahun. 19 tahun beliau berdagang. Itu bolak-balik dari Mekah ke negeri Syam. Intinya teman-teman sekalian, negeri Syam ini kita ringkaskan, kalau kita lebih kerucutkan lagi, ya, ke Palestina, tepatnya karena memang Palestina adalah jantungnya negeri Syam, karena ada Masjid Aqsa di sana. Ya. Maka ada hubungannya dengan kita, yaitu yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Masjid Aqsa yang ada di situ, dan bahwasanya dia juga penuh dengan berkah. Tapi kita bicara dulu masalah wilayahnya. Dia diberkahi. Allah SWT berkahi. Artinya subur sekali. Allah ceritakan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh. Masjid Aqsa punya 3 nama. Ya, Masjid Aqsa, Aqsa artinya jauh, ya, masjid yang jauh dari Masjidil Haram. Karena waktu itu perjalanan 1 bulan dengan kuda tercepat. Kemudian ada juga Baitul Maqdis dan ada Masjid Ilya. 3 namanya ini. Yang jelas ini kita ambil saksi bahasan dulu. Alladzi barakna haulah. Yang telah kami berkahi di sekitarnya. Di sekitar Masjid Aqsa. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ke Palestina merasakan udara yang sejuk, tanah yang subur, ya, pemandangan yang luar biasa membawa kita kepada suasana yang lebih tenang, ya, beda sekali. Kalau Mekah sama Madinah kan juga sama, tapi lebih kepada modern. Kalau ini lebih klasik, ya, lebih kepada klasik. Ya, sudah bolak-balik kami buat program di Uhud Tour untuk selalu ada umroh plus Aqsa. Dan alhamdulillah selalu jemaah kita masuk di sana. Cuma sekarang mungkin kondisinya tidak memungkinkan, selain pandemi juga lagi masih ada konflik di sana. Baik, kita kembali selanjutnya. Juga dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di Syam kami. Syamina. Nah, ini kembali kepada kami. Wa Yamanin, dan Yaman kami. Artinya milik muslimin. Syam dan juga Yaman. Nabi SAW doakan keberkahan. Kemudian teman-teman sekalian, dia juga akan menjadi markas mujahidin nanti di akhir zaman. Negeri Syam ini. Ya, termasuk Palestina tentunya. Pusatnya Palestina. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, La tazalu usabatun min ummati qa'imatan ala amrillah. Akan ada sekelompok dari umatku yang terus mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah ini. La yadurruha man khalafaha. Mereka tidak pernah peduli dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Atau mencaci maki mereka, menyalahkan mereka. Tuqatilu a'da'aha. Terlalu memerangi musuh-musuh mereka. Kullama dhahabat harbun nushibat atau nashibat harbun qaumin akharin. Setiap kali peperangan selesai, maka akan terjadi peperangan lagi yang lain. Yarfa'illahu qauman wa yarzuquhum min. Allah SWT meninggikan derajat mereka dan memberikan rezeki mereka dari musuh-musuh mereka itu. Hatta ta'tiyahumus sa'ah. Sampai nanti kiamat terjadi. Lalu ya, dijelaskan, hum ahlus Syam. Mereka adalah penduduk negeri Syam. Jantungnya adalah Palestina. Ini bukan berarti Palestina tidak akan aman, bukan. Karena kan 70 tahun lalu lah kurang lebih Yahudi berkuasa di situ. Tapi sebelumnya dikuasai oleh kaum muslimin. Nggak ada masalah, gitu kan. Cuma memang ada saja ya upaya Yahudi untuk merebutnya. Dan ini dimaksudkan oleh sabda Nabi SAW tadi. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Inni ra'aitu ka'anna amudal kitaban tuzi'a min tahti wisadati. Aku diperlihatkan seakan-akan kitab ya, ditarik
Al-Quran ditarik dari bawah bantalku. Hadis cukup panjang, inti bahasanya adalah titik-titik wa innal imana idza waqa'at fitan bisyam, dan ketahuilah kalau terjadi fitnah di akhir zaman nanti umat Islam tidak tahu harus kemana, ya selamatkan diri kalian ke negeri Syam. Kita disuruh ke sana. Kemudian juga sabda Nabi SAW, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannada. Terus saja perkara mempertahankan Islam ini kalian lakukan sampai akan terbentuk pasukan-pasukan yang menyatukan kalian. Jundum bisyam, ada pasukan di negeri Syam, wa jundum bil Yaman, pasukan di Yaman, wa jundum bil Iraq, dan pasukan di Irak. Kemudian Ibnu Hawala radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, "Ikhtar li ya Rasulullah." Pilihkan untukku, kalau seandainya aku hidup di zaman itu, dari 3 titik pasukan Islam ini, di mana saya akan ikuti? Apa kata Nabi SAW? "Alaika bisyam, fa innahu khiratullahi min ardih." Pilihlah negeri Syam karena dia adalah bumi Allah yang dipilih atau terpilih. Yajtabi ilaihi khiratahu min ibadih, dan akan berkumpul padanya hamba-hamba Allah yang terbaik. Fa in abaitum fa alaikum bi yamanikum. Kalau kalian masih mau memilih, maka pilihlah Yaman. Setelah itu wasku min gudurikum. Bertahankan itu. Fa inna Allah azza wa jalla qad tawakkala li bisyami wa ahli. Karena Allah telah menjanjikan kemenangan untukku, untuk negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Ahmad. Juga sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala ad-din zahirina li aduwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah. Akan ada sekelompok dari umatku yang terus mempertahankan agama ini. Mereka terang-terangan menghadapi musuh mereka. Mereka tegas dan mereka tidak peduli dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Maksudnya yang berselisih dengan mereka, ya. Sampai datang kemenangan dari Allah. Qila ainahum ya Rasulullah. Ditanya, wahai Rasulullah, di mana posisi mereka? Qala sallallahu alaihi wasallam, Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis, ya, di Masjid Aqsanya dan di sekitar Baitul Maqdis. Ini yang sering terjadi konflik, kan Anda dengar di waktu-waktu sekarang ini. Bagaimana kaum muslimin mempertahankan. Itu Palestina. Itu Palestina, ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada Masjid Aqsa. Di Palestina tadi, sekarang kita masuk ke Masjid Aqsa. Jadi Anda sudah tahu kenapa Palestina menjadi sebuah kepedulian bagi kaum muslimin. Karena memang itu wilayah kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, termasuk tanda-tanda 6 tanda-tanda kiamat adalah terbebaskannya Baitul Maqdis. Itu terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu. Setelah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid, ya, ke negeri Syam, kemudian berhasil menembus Baitul Maqdis, ya. Dan akhirnya Umar menerima sendiri kuncinya, dan sampai sekarang di sekitar Masjid Aqsa itu ada pintu, mereka tulis gerbang itu tempatnya Umar bin Khattab pada saat menerima kunci dan juga mengerjakan sholat. Intinya teman-teman sekalian, Umar bin Khattab mengutus pasukan ke sana karena memang mengetahui kedudukannya di sisi kaum muslimin, dan itu adalah masjid yang harusnya dipertahankan oleh kaum muslimin. Belum lagi ada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram Mekah. Abi Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, manakah masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram. Lalu orang itu berkata, Abi Dzar berkata, radhiyallahu anhu, lalu masjid yang mana lagi? Kata Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lama selisih pembangunannya? Kata Nabi SAW, 40 tahun, 40 sana. Thumma aynama adrakatka as-salah, aynama adrakatka as-salatu ba'd fasalli. Dan ketahuilah, kalau kau sempat ke sana, dimanapun kau sholat di lokasi Masjidil Aqsa, sholat saja. Ya. Fa innal fadla fi, karena keutamaan tetap kau dapatkan. Jadi Masjid Aqsa itu teman-teman sekalian, kalau kita ibaratkan meja ini, itu luasnya 14.400 meter. Ya. Dan ini sudah kami jelaskan panjang lebar di buku yang ini, ya, Palestina yang terlupakan. Ini saya jelaskan bahkan luas temboknya dari sisi kanan, dari timur, dari barat, ya, maksudnya timur, barat, utara, selatan, ya.
Intinya luasnya seluruhan adalah 14.400 dan semua tidak dibanguni bangunan fisik, ya, tapi itu adalah dianggap bangunan masjidnya. Jadi dimanapun kita sholat walaupun di pelataran tapi dalam tembok itu maka dianggap mendapatkan keutamaan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan juga An-Nasai. Kemudian yang kedua teman-teman, selain di masjid kedua dibangun, kita juga dianjurkan sholat datang ke sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, la tashuddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang jerih payah melakukan perjalanan untuk datang masjid kecuali tiga. Tiga ini keutamanya besar. Masjidil Haram, Masjid Haram di Mekah, wa Masjidil Rasul, Masjid Nabi SAW di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Selanjutnya juga kata Nabi SAW, dan ini keutamaan yang luar biasa terhadap sholat di Masjid Aqsa. Dan ini saya selalu motivasi jemaah yang ikut bersama kami, kalau kami lagi umroh plus Aqsa. Dan juga sebab kami menyusun buku ini justru karena itu. Setelah kurang lebih 4 kali saya masuk ke Palestina, dari 6 kali kami usaha masuk, 4 kali masuk, 2 kalinya sempat tertahan oleh pemerintah Israel pada saat itu. Entah alasannya apa. Yang jelas saya sempat pada saat keluar saya ingin tulis buku ini, Palestina yang terlupakan. Agar mengajak muslimin supaya datang ke sana, jangan tidak datang. Ya, tidak usah takut, kalau kematian akan datang pasti akan mati juga kan gitu. Ini keutamaan yang wajar untuk dikejar. Perhatikan apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Lamma faraga Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitul Maqdis. Pada saat Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, Nabi Sulaiman alaihi salam selesai merenovasi Baitul Maqdis, sa'alallah thalathan. Dia minta kepada Allah 3 hal. Hukman yusadifu hukmah. Dia berharap agar keputusan dia sesuai dengan keputusan Allah. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam berharap kalaupun wahyu belum turun, apapun yang dia sampaikan maka Allah sudah setujui. Kemudian yang kedua, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan dia minta kerajaan tidak layak untuk orang setelahnya. Dan yang ketiga, ini saksi bahasan kita, wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubika ka yaumi waladathu ummu. Dan tidak ada orang yang datang salat ke Masjid Aqsa itu ya, kecuali dia akan dibersihkan dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa. Dan ini secara umum masuk dalamnya solat sunnah atau solat wajib. Maka saya sering motivasi jemaah pada saat kami ke Palestina, ayo solat di Masjid Aqsa. Selain daripada itu juga kita sedang masuk di jantung ya, wilayah muslimin yang sedang dijajah. Artinya mereka masih melakukan ribat. Ribat itu mengikat diri di perbatasan antara muslimin sama orang-orang kafir. Dan ini kata Nabi SAW, ribatu yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Satu hari di sisi Allah mengikat diri seperti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita 2-3 hari, 3-4 hari di sana, kita bisa dapatkan keutamaan ini. Kemudian sabda Nabi SAW di dalam sebuah riwayat disebutkan oleh At-Tahawi, la i'tikafa illa fil masjid thalath. Tidak ada i'tikaf yang mengalahkan pahala 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Nabi SAW, Masjid Baitul Maqdis. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabi SAW, dan Masjid Aqsa. Juga dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, liman la yastati' shalah fi Baitul Maqdis, beliau bersabda, khusus untuk orang yang tidak bisa salat, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi, fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fi. Maka dia menyumbangkan minyak. Jadi di zaman dulu itu ada minyak zaitun mereka pakai, ditaruh sumbu, nanti mereka jadikan penerangan. Karena minyak zaitun bisa tahan lama ya. Kata Nabi SAW, dia nyumbang minyak supaya menerangi Baitul Maqdis. Siapa yang meneranginya, walaupun dia tidak sempat sholat di sana, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat di dalamnya. Bayangkan, seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Jadi orang Palestina punya keutamaan luar biasa. Setiap hari mereka bisa dapat keutamaan ini kalau mereka sholat di sana. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat duha, sholat malam. Ya. Apalagi Baitul Maqdis dibuka. Kita pun mau sholat tahajud bisa. Ya. Walaupun di depan pintu gerbang itu dijaga oleh tentara-tentara Yahudi. Ya. Tentara-tentara Yahudi. Dan ini juga hadis digunakan oleh sebagian ulama, dikatakan bahwasanya dia ya, menandakan dianjurkan untuk merenovasi, ya, menyumbang renovasi di masjid. Nah, dalam Masjid Aqsa itu ada kotak, kita bisa nyumbang, taruh langsung di sana. Dan setahu saya Masjid Aqsa itu dikuasai oleh atau dipegang seluruhnya oleh
wilayah atau negara Jordania setelah mereka buat kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada 200 pegawai staf di situ yang memang dibiayai atau digaji oleh pemerintah Jordania. Kemudian sholat di sana teman-teman mendapatkan 250 pahala. Ini hadis yang paling kuat dalam masalahnya. Ada yang hadis menyebutkan 500 tapi yang paling kuat adalah 250. Karena Nabi SAW bersabda, "Salatu fi masjidi hadza afdala min 4 salawatin fi." Salat di masjidku ini lebih afdal 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa. Pada saat sahabat lagi berbicara mana lebih baik, salat di Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Wala ni'mal musallihu, tapi ketahuilah sebaik-baik wala ni'mal musallahu, dan ketahuilah sebaik-baik tempat salat adalah dia, Masjid Aqsa itu. Wala yushikanna ay yakuna lirajuli mithlu siyati qausihi minal ardi haitsu yara minhu Baitul Maqdis khairun lahu minad dunya jami'a. Dan nanti akan tiba waktu di mana seseorang itu walaupun dia cuma punya seperti besarnya busur panahnya, ya kita tahu busur panah mungkin kalau dia melengkung sekitar 1 meter, atau kalau dipanjangkan anggaplah sampai 1,5 meter misalnya, itu dia punya tanah sebesar itu saja. Asal dia bisa melihat Baitul Maqdis, maka itu lebih baik daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Hakim juga Al-Baihaqi juga At-Tabarani. Ya. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dalam Al-Quran sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah SAW yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis. Bahwasanya Nabi SAW sholat di Mekah mengarah ke Baitul Maqdis. Wal Ka'batu baina yadayhi, sementara Ka'bah ada di depan beliau. Wa ba'da ma hajara al-Madinah 16 syahra. Dan setelah hijrah ke Madinah beliau masih sempat menghadap Masjid Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Thumma surifa ilal Ka'bah. Kemudian dialihkan ke Ka'bah. Tentu banyak dari sini saya cukupkan. Kemudian yang keempat, dia adalah tempat mi'rajnya Nabi SAW. Sebagaimana itu sudah kita tahu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqa al-himari wa dunal bagal." Aku telah didatangkan pada saat malam Isra seekor hewan kuda bernama burak, yaitu hewan berwarna putih yang tinggi badannya antara keledai dengan bagal. Bagal ini peranakan antara kuda sama keledai. Yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi, dan dia dihiasi dengan segala macam hiasan, dan dimanapun matanya menatap di situ kakinya sudah tiba. Farakibtu hatta ataitu Baitul Maqdis, saya pun menunggangi lalu saya sampai tiba di Baitul Maqdis. Farabattu bil halqati allati yarbutu bihil anbiya, dan aku mengikatnya di tempat yang biasa para nabi-nabi mengikat kekangan hewan-hewan mereka. Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain, lalu aku masuk ke Masjid Baitul Maqdis, lalu aku salat di situ 2 rakaat. Nabi SAW salat di situ. Tsumma kharajtu faja'ani Jibril alaihissalam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Lalu aku keluar dari masjid, lalu kemudian Jibril datang membawa kepadaku 2 bejana, bejana dari susu dan bejana dari khamr dan bejana dari susu. Fakhtartul labana, maka aku pun memilih bejana susu. Faqala Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah, maka Jibril mengatakan kau telah memilih fitrah Islam. Thumma urija bina ila sama, kemudian kami pun dinaikkan ke langit dari Baitul Maqdis. Yang kelima, tidak akan dimasukkan oleh Dajjal, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Andartukumul Masiha wa huwa mamsuhul ain." Aku telah mengingatkan kepada kalian Al-Masih, maksud Dajjal, yang telah terhapus atau rusak matanya. Yasiru ma'ahu jibalul khubus wa anharul ma'. Dia akan berjalan dengan gunung-gunung roti dan juga sungai-sungai air. Yamkuthu fil ardi arba'ina sabaha. Dia akan tinggal di muka bumi 40 pagi. Ya bulugu sultanu kullu manhal. Maka kerajaannya juga akan sampai kepada seluruh telaga-telaga air atau mata-mata air. La ya'ti arba'atan masajid, tapi dia tidak akan bisa masuk ke 4 masjid. Al-Ka'bah, Masjid Haram Mekah, Masjid Rasul, Masjid Nabi SAW di Madinah, Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa, Wat-Tur, dan juga wilayah At-Tur. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, gambaran tentang Baitul Maqdis. Ya. Dan dari apa yang kita sampaikan tadi ini, teman-teman sekalian semuanya, sudah cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana kedudukan Baitul Maqdis, Palestina, dan juga orang-orang Yahudi yang sedang menguasainya. Jadi perlu memang dibahas, ya, dan bagaimana kaum muslimin terus peduli, paling tidak menitipkan doanya. Bagi anda yang bisa menitipkan hartanya, bisa dititipkan harta, dan kami pun di Yayasan Sedekah Karti membuka peluang untuk bersedekah kalau anda mau bersedekah di sana untuk beberapa program di Palestina, insyaallah biidznillah taala.